G-A-7.
Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus jemaat yang mengikuti ibadah di dalam gereja ini maupun juga jemaat yang mengikuti ibadah pagi ini melalui tayangan live streaming di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita membuka ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis dari titah kedua dan maksudnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tendungan-tendungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan melalui epistel minggu ini dari Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsoria. Di ayat 8 nanti kita bersama-sama membacanya. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Syukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Sama-sama kita membacanya. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina Kamis dan Ama Kantata.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 20 Agustus 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. 2. Informasi pelayanan umum. Yang pertama, sermon distrik. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 akan diadakan sermon full-timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 11 WIB. Yang kedua, lomba tortor gabungan remaja, Naposo, dan kaum Ina. Dalam rangka tahun profesionalisme dalam penata layanan, maka pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 akan diadakan lomba tortor gabungan remaja, Naposo, dan kaum Ina bertempat di gereja mulai pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Yang ketiga, Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 telah dilaksanakan Sinode Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Tiga Raksa yang diikuti oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD atau Pendeta Resort kita, dan Pendeta Dr. Budianto Silitonga utusan Parhalado, Situa Juara Sihaan utusan Ruas. Acara tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan pesan Sinode Distrik di setiap kebaktian setelah pembacaan warta. Yang keempat, apresiasi gereja untuk siswa berprestasi. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, gereja kita akan memberikan apresiasi kepada siswa SD, SMP, SLTA peringkat 1 sampai dengan 6. Untuk itu, A. Pendaftaran siswa berprestasi melalui Sintia Week dan selanjutnya diserahkan ke panitia selambat-lambatnya hari Jumat 26 Agustus 2023. B. Pengumpulan persembahan untuk kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di semua ibadah dengan menggunakan amplop dengan format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan kasih apresiasi siswa berprestasi setelah khotbah. Yang kelima, persembahan kasih untuk keluarga almarhum Sintua Markus Silalahi. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 kita akan mengumpulkan persembahan khusus di semua ibadah sebagai tanda kasih atas pelayanan almarhum Sintua Markus Silalahi. Yang keenam, pemberian ulos kepada Ruas yang berumur 70 tahun. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, gereja kita akan memberikan tanda kasih berupa ulos kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh Sintua Week untuk menyampaikan nama Ruas yang telah berusia 70 tahun dan belum menerima ulos sebelumnya. Yang ketujuh, komitmen persembahan Gotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2023. Dalam rangka menyambut pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada Minggu 12 November 2023, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk memulai mengumpulkan persembahan Gotilon yang dikoordinir oleh Sintua Week masing-masing. Yang kedelapan, malam pagelaran drama musikal dan lagu Batak. Panitia akan mengadakan malam pagelaran drama musikal dan lagu Batak pada tanggal 22 September 2023 jam 18 WIB bertempat di Gedung Edelweiss Tangerang.
panitia akan menjual tiket kepada jemaat melalui Sintua Week dengan klasifikasi tiket sebagai berikut. Yang pertama, tiket kelas VVIP 10 juta rupiah per tiket, jumlahnya 50. Yang kedua, tiket kelas VIP 5 juta per tiket, jumlah 50. Yang ketiga, tiket kelas Gold 3 juta per tiket, jumlahnya 100. Yang keempat, tiket kelas Silver 2 juta per tiket, jumlah 100. Yang kelima, kelas Bronze 1 juta per tiket, jumlah 100. Yang keenam, tiket kelas Standar 1 500.000 per tiket, jumlah 100. 7, tiket kelas Standar 2 300.000 rupiah per tiket, jumlah 100. Yang kesembilan, menjadi jemaat penuh. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di ibadah pukul 16 WIB, gereja kita akan menerima menjadi jemaat penuh keluarga yang pertama, Bapak Desmond Effendi Raja Guguk, Ibu Putri Indrasari Boru Sigiro beserta 2 orang anak dari WIK 9. Yang kedua, Bapak Milton Sitanggang dan Ibu Nur Elis Rosalinda beserta 3 orang anak dari WIK 28. Yang ketiga, Nyonya Situmorang Pince Boru Simangunsong beserta 3 orang anak dari WIK 21. Yang ke-10, peneguhan sidi khusus. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di ibadah pukul 16 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus. Yang ke-11, kunjungan kasih. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 gereja kita akan menerima kunjungan kasih Punguan Kor Seksi Ama Huria HKBP Depok 2 Resort Depok 2 pada ibadah jam 11 WIB dan penyambutan oleh Ama Kantata Huria. Yang ke-12, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga Bapak Daniel Harahap Nenggolan dan Ibu Marisa Magdalena Pasaribu, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 8 Juli 2023. Bertempat tinggal di Kebun Besar RT 00104 Batu Ceper dengan dari WEK 8 NRJ 231624. Yang ke-13, warta pemberkatan nikah. Yang pertama, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Oktavianus Sitompul, putra dari Bapak Talidun Sitompul almarhum dan Ibu Riste Boru Hutagalung almarhum, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 12, dengan Angelin Trianita Boru Simatupang, putri dari Bapak Robert Simatupang dan Ibu Dr. Randa Teresia Boru Tobing, jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 di Gereja GPIB Pancaran Kasih Depok. Yang kedua, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Bribtu Jeki Hutasoid, putra dari Bapak Jadi Hutasoid almarhum dan Ibu Tioroma Boru Banjarnahot, jemaat HKBP Kapuk Resort Kapuk Distrik 8 DKI Jakarta, dengan Esteria Juliati Boru Silitonga, jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota dari WIK 5, putri dari Bapak Parto Silitonga dan Ibu Rosmawati Boru Sitorus. Telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023
di Gereja HKBP Kapuk, Resort Kapuk, Distrik 8, DKI Jakarta. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 di Gereja HKBP Kapuk, Distrik Kapuk. Yang ketiga, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Aldo Christian Kaunang Manalu, putra dari Bapak Johannes Karel Kaunang dan Ibu Nebazot Filistin Luzikoid, Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih, dengan Kris Sarah Estaria Boru Siregar, putri dari Bapak Luster P. Siregar dan Ibu Lorika SJ Sinaga, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WEK 16, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 2 September 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Yang ke-14, kena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023, keluarga Bapak Michael Sinaga dan Ibu Emi Y Simaremare dari WEK 11 NRJ 231612 dikenakan siasat gereja karena melahirkan tidak pada waktunya. Yang ke-15, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat pada buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Saya akan membacakan tona dari Sinode Distrik. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik 21 Banten. Madapoton na ni haholongan sude ruas ni Huria Kristen Batak Protestan Distrik 21 Banten di inganan Nabi. Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai, natoktong mangaramoti dohot mamasumasu Huriana di suder ragam ni pakubasion di Tirtet Huria Resort Dohot Distrik. Nah di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 di Patupado Sinode HKBP Distrik 21 Banten, si nodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ulauni di Patupa di Gereja HKBP Tiga Raksa Resort Perumnas Tangerang. Nidohotan ni 40 halak ruas ni Sinode Distrik hobar aturan peraturan ni HKBP. Di Bonaido ulauni marhite pertangyangan nani uluhon ni pendeta Eliezer Mungkur STH MM dohot di Patupa ulaun Nabadia asa sude sihataan dohot aka haputusan di Patupa di bagasan pos niroha dohot haudukon tudebata.
Dung mardalan sentralisasi keuangan di Sadok HKBP Mamukasian tanggal 1 Januari 2020 takasdo parsitutuon ni Sadok Huria Nadong di distrik 20 Sada Banten pasauton program sentralisasi marhite napasahat 55% pilihan naung diaturhon BPSK di na walu bulan mardalan sentralisasyon. Totu saya dong do Jupang ragam hamaulon alai mar situtu do sude huria di HKBP distrik 20 Sada Bantenon lau patupahon asalam meningkat tujuan niarion. Do mutusima dipangidohon ruas ni sinode distrik do asa adong peninjauan ulang sian BPSK taringot tu target situ hukon ni naung ditotopon sian Ganuk Huria di HKBP distrik 20 Sada Banten. Anggiat mamarhitei sude ruas naung nang parhalado lam marolopolo patuluson pardalanan sentralisasi keuangan HKBP. Ditaringoti do di sinodei rencana pajongjokon rumah sakit HKBP di Banten. Dohot ulaun pesta malam nada dan dana tu tanggal 20 September 2020 di Tangerang. Jala huhut ditotopon iuran Ganuk Huria tupunguan paropuan distrik Rp500.000 per tahun. Jalasian resort Rp1 juta per tahun. Dinggat do mardalan ulaun sinode distriki di Bagasan Sadaniroha naniluhon ni Pareses HKBP distrik 20 Sada Banten pendeta Janiaster Hutauruk STH jala di Bagasan Lasniroha do sude peserta sinode distrik Majalo laporan pangulaun dohot pakobasion ni Pareses tung takas do dihatai taringot tu sakap pakobasion ni HKBP di tahun 2024. Nah niguari tahun okumene inklusif, tahun okumene inklusif. Asa disada panupahion laho patuluson pakubasion ni HKBP distrik 20 Sada Banten tujulan narion. Marhite sinodeon nunga ditotopon ragam ni program dohot anggaran HKBP distrik 20 Sada Banten tahun 2024. Jalanasa haputusan naung ditotopon di sinode distrikon ditangyakod do di Bagasan pertangyangan pangujungi ni hobasan ni pendeta Sabar Manulang SPD. Songonima pinasahat tona ni sinode HKBP distrik 20 Sada Bantenon tusude ruas nang parhalado ni Huria. Saya dipargogoi jala di pasu-pasu tuhata masude ruas nang parhalado ni HKBP distrik 20 Sada Banten patuluson aka ulaun bahen sangap goar di tuhata. Tahaposima dibata nasun hinagogoi ima na pauliulihon ngoluta nang huriata. Amen. Tertanda tangan Pareses distrik 20 Sada Banten pendeta Juniester Hutauruk STH. Songonima tonasian sinode distrik 20 Sada Banten Horasma. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk akan menyambut firman Tuhan sekaligus Kor sebelum sembah.
Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita secara khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Sucikanlah hatiku, rubah diriku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam kitab Roma 11 ayat pertama sampai ayat 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai ayat 32 mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nats ini di pasal 10 ayat 21 firman Tuhan berkata, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini berbicara tentang umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Mereka mengatakan mengenal Tuhan, tapi mereka tidak taat dan bahkan membantah Tuhan. Akhirnya, karena kedegilan hati mereka, maka Tuhan membuka pintu masuk untuk bangsa-bangsa lain lebih cepat menerima dan mengerti kehadiran Tuhan. Maka setelah nats ini dikatakan demikian, ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jadi ada bangsa pilihan yang telah diutamakan, tapi mereka tidak mengerti fungsinya. Seperti anak sulung yang memiliki nama kesulungan dan tanggung jawab kesulungan, tapi dia tidak melakukan itu. Akhirnya adiknya atau si bungsu menjadi pemeran. Tapi ternyata ketika si bungsu menjadi pemeran, atau bangsa-bangsa di luar Yahudi menjadi pemeran menerima Tuhan, mereka juga perlu diingatkan supaya jangan tinggi hati. Itu dia. Karena apa yang diterima oleh si sulung itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan apa juga yang diterima oleh si bungsu itu kasih karunia Tuhan. Maka melalui nats ini mau dibuka supaya si sulung mengerti pemanggilan yang ada dalam dirinya, dan mereka paham tidak hanya dalam perkataan mengatakan mengenal Tuhan, tapi perlu ketaatan. Dan tidak hanya dalam pengetahuan mereka mengerti hukum Tuhan, tapi hatinya perlu menjadi tempat Tuhan.
Maka Nats hari ini membuka dua tempat yang perlu dipahami semua orang. Dalam ayat 30 dikatakan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Hei kamu orang-orang non-Yahudi, kamu bangsa kafir yang di luar Yahudi, dahulu memang kamu tidak taat kepada Allah. Maka dibuka, sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Maksudnya oleh ketidaktaatan orang Yahudi, maka orang non-Yahudi menerima kemurahan Allah. Lalu dilanjutkan ayat kedua, setelah itu dikatakan, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Jadi berganti. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi orang non-Yahudi harus paham bahwa ada anak sulung, ketika mereka menerima berkat Tuhan bukan berarti itu dihomol-homol. Tuhan itu tidak perlu dikapling. Tuhan itu tidak perlu dihomol-homol. Dia menawarkan keselamatan bagi siapapun di muka bumi ini. Tetapi memang ada alur pertama dan alur kedua. Karena anak sulung tidak bertanggung jawab atas kesulungannya, maka anak adik-adiknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi sekali lagi, sekalipun adik-adiknya atau si bungsu menerima itu, tidak boleh mengatakan aku lebih hebat. Justru harus berpikir bagaimana abangku supaya sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kira-kira itu yang mau dibuka. Dan itu realita dari kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Di tengah-tengah keluarga, ada si sulung yang kadang-kala tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Banyak faktor. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan. Atau mungkin karena keterbatasan ekonomi. Si bungsu lebih wah. Dan akhirnya dia lebih dominan. Melakukan dan mengatakan tindakan-tindakan di keluarga. Dan itu realita kehidupan kita. Ada orang yang memang sangat baik di tengah keluarga. Baik si sulung maupun si bungsu. Tapi ada orang yang memang ketika dia si abangan dia mengatakan, aku yang punya hak. Tapi dia tidak melakukan tugasnya. Seperti itu perilaku umat Tuhan Israel. Karena mereka mengatakan keselamatan itu hak prerogatif kami. Tapi ternyata mereka tidak mengimani. Akhirnya si bungsu diberi kesempatan. Dan ini juga bisa tadi berdampak baik dan berdampak kurang baik. Berdampak kurang baik jikalau si bungsu juga mengatakan, oh kamu kan tidak sanggup abangku, aku kan yang lebih hebat. Tapi firman ini mengatakan bagaimana si sulung dan si bungsu sama-sama menerima kasih Tuhan. Oh semua hidup kami ini hanya oleh kasih Tuhan. Pasu-pasu ni Tuhan ni donaro di ngudu namion. Dak pola perlu adong kagijak konoton. Ternyata bumi ini berputar. Sai songon sorhani pada tido sudina adong di tanoon. Mubau bado sudi nana adong. Perihal segala sesuatu yang ada di bumi mengalami perubahan seperti perputaran roda pedati dan waktu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana setiap anak Tuhan, apakah dia si bungsu, apakah dia si sulung, menyikapi bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana anak Tuhan tidak lupa? Di awal penciptaan Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Artinya ada tanggung jawab yang universal atau umum, bukan hanya dirinya. Lalu Tuhan memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah ini kuberikan bagimu, panjang umurmu, dan kamu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Jadi itu sudah dibuka. Terpasu-pasu dohalak nama nada Jehovah.
marhiti pajauan tu bangsa nana parjului. Jadi kita tidak dapat memungkiri bahwa memang Israel, orang Yahudi, mereka adalah yang pertama dipanggil dari kita. Tapi jangan berkecil hati, kita juga ikut dipanggil. Tapi di balik itu, ketika kita sudah dipanggil, jangan melakukan hal yang tidak baik. Karena mereka juga sama seperti kita, dikasihi oleh Tuhan. Hanya memang di kehidupan itu ada pasang surut. Bagaimana supaya setiap orang saling mengingatkan sebagai saudara di dalam kehidupannya, bukan sebagai penguasa atau menganggap diri, menganggap suku, menganggap hidupnya yang paling utama. Jadi roh egoisme itu perlu dijauhkan dari kehidupan orang-orang percaya. Odorana ikoni ngototta di ngoluta kamang doh inang. Katanya HKBP menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Itu motto HKBP. Menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Apa betul? Menurut saya betul. Betul. Karena sadar atau tidak sadar, HKBP termasuk HKBP Tangerang Kota mempersiapkan anak-anak Tuhan sejak dini menjadi pribadi-pribadi percaya yang takut akan Tuhan dan membuka diri mengasihi sesama. Itu makanya anak-anak kita diajari sejak kecil, dididik, disekolahkan sampai dewasa, dan mereka berangkat ke tempat mereka masing-masing. Di mana-mana melakukan tugasnya penuh cinta kasih, dan mereka melayani orang-orang yang bukan seagama, bukan sesuku, bukan sedarah. Itu artinya sebenarnya kita sudah mempersiapkan dan ada di dalam kerangka perjalanan itu. Sadar atau tidak. Sekalipun mungkin sebelum sentralisasi HKBP itu masih terkotak-kotak begitu. Dan sering berbicara Huria nami, gereja nami, pendeta nami. Itu boleh. Tapi yang benar boleh dalam sebutan. Mungkin fanatisme untuk membangun suatu gereja, Huria nami. Sekalipun yang benar adalah Hurian itu hatta. Parhaladun itu hatta di HKBP Tangerang Kota. Bukan Huriaku, bukan Huria nami. Hurian itu hatta. Karena kita dipilih oleh Tuhan, diutus kemana-mana, dan sampai juga di tempat ini oleh kasih Tuhan. Kalau konsep berpikirnya seperti itu, maka kita mengatakan, naposom doa Tuhan, pinasahatmu di Tangerang Kota, di Jabu Namibi, pakai mangulu namion, gabi pasu-pasu, tunda humalia kami. Marhite dia melalui perkataan, perbuatan, dan cinta kasih. Jadi sekali lagi ibu bapak saudara-saudara, ini gereja adalah gereja Tuhan. Ini gereja Tuhan. Ini milik Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan ketika berbicara dengan Tuhan dan mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan akan tetap menaungi. Bodoh posnero hatta bah. Di dalam keluarga kan juga begitu. Kalau kita bentuk keluarga hanya untuk kepentingan diri sendiri, tentu berbeda dengan orang, ini keluarga Tuhan yang engkau berkati, yang engkau tuntun, pakai hidup kami, tentu berbeda dengan orang yang mengatakan, aku berumah tangga karena kekuatanku, aku berumah tangga karena kehebatanku, aku punya istri karena kepintaranku, aku punya anak karena kepintaranku. Berbeda dengan Tuhan, engkau menghadirkan istri yang baik, terima kasih itu karena kasihmu. Engkau menghadirkan istri yang kadang mengomel-ngomel, marungut-ungut, itu juga kuterima dengan baik. Engkau memberikan suami yang sering membentak-bentak, itu juga kuterima Tuhan. Akan begitu kira-kira. Dan engkau memberikan suami yang sangat baik, itu anugerahmu Tuhan. Engkau juga memberi suami yang kadang kala kuatur, ku bentak-bentak tidak berkutik. Ayo nonggo di tapat aku songoni. Bangga menunggahi suaminya di juluni umum.
Hamuna pada hamui. Bangga sekali dia mengatur suaminya di depan umum. Saya kira melalui mimbar ini saya katakan itu tidak bagus. Sangap bae nama tam aleak kainang. Sangap bae nama tam. Karena itu kehormatanmu. Holong roham aleak kamak tuinatam. Karena itu pemberian Tuhan. Jadi tidak percuma kita anak niraja, boru niraja, bukan? Iyalah, orang Batak terkenal anak raja, boru niraja. Bukan soal istana inang amang. Boru niraja, anak niraja, bukan soal istana. Semua kita pernah dalam kedudukan dalihana tolu, raja ni hula-hula, dongat tubuh do boru. Berarti semua kita tahu fungsi saat kapan itu. Semua kita pernah ale-ale. Tolu do pak ni dalihan paupat, sihal-sihal. Solot-solot, ale-ale yang menyempurnakan di setiap elemen dalihan. Sehingga memasak menjadi bagus. Dan tidak miring, tidak goyah. Ada solot-solot, sihal-sihal namanya. Coba, kalau anak ni raja, coba, di mana ada istana kita? Ada istana marga Silitonga enggak? Istana marga Rumah Horbo ada enggak? Istana Lubeturuan ada enggak, Mang? Enggak ada kan? Istana Huta Barat? Penjahitan? Simamora? Silitonga? Sekali lagi. Siriger? Ada istananya? Inang? Bibel Pro Boru Sinurat? Ada istanamu enggak, Inang? Katanya Boru ni raja. Boru ni raja, anak ni raja, bagi orang Batak bukan soal istana. Tapi soal hati. Sikap tata krama yang baik. Cara berbicara yang benar-benar terpimpin. Itulah raja. Jadi memang kalau Boru ni raja ya terpimpinlah. Kalau anak ni raja terpimpinlah. Luar biasa, kita orang Batak ini semua raja. Anak ni raja, boru ni raja. Horas madi sudi raja nami. Wih, so negeli doamu. Horas di sudi raja nami. Bagus. Kalau dipanggil raja berarti kita saling menyapa, penuh kearifan dan kebaikan, penuh cinta kasih. Itulah arti raja bagi orang Batak. Namar pikiri Raja Parhata, waduh naik tohodo ina. Tohodo sama ini betul. Karena soal raja kerajaan bagi kita bukan istana, tapi hati. Soal kerajaan dalam kerajaan Allah juga bukan soal istana, tapi kasih dan kepedulian. Ido holong ido harajaun. Ketika istri memiliki kasih, maka hela bere parumain rindu. Bita jutu jabu ni nat tulangan, ay saya berjuru nat tulangi. Tulangi pe berjudo. Amar ku bala tu sih. Hon namu hinggo nat tulangi. Penentu orang datang ke rumah inang hamu doda. Mula berju hamu roro sudia katamu moloro tamu pasu-pasu doi. Alai mulu sudi tikir akka beretai behita bang gaya bang. Habe jono go. Horas nak tulang, waduh kabar setiap hari nanya, setiap hari nelpon. Horas nak tulang apa kabar? Dari jauh nelpon, tapi begitu datang ke kota kita menginjak kakinya pun tidak mau. Hanya dari jauh. Seperti dua orang sahabat selalu berbicara berjam-jam dari telepon. Begitu datang ke kota sahabatnya, ayo ke rumah, aku tidak sempat. Seperti orang yang suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan mengatakan Tuhan itu adalah Bapaknya, bahkan Tuhan itu bersahabat dengan dia. Tapi dia tidak mau hadir menemui Tuhan itu dalam kehidupannya atau di rumahnya sendiri, di rumah Tuhan atau di pertanyaan. Kalau kita mengatakan bersahabat, mari kita saling bertemu.
Kalau kita berkatakan bahwa Tuhan itu Allah Bapa kita, mari kita datang ke rumahnya. Di mana rumah Tuhan? Ada di sini. Di mana rumah Tuhan? Ada di hati kita. Karena Tuhan kita itu sangat besar dan tidak terjangkau oleh akal pikiran seperti dibuka dalam nats ini. Kasihnya luar biasa. Tapi ingat ibu bapak saudara-saudara, Tuhan itu juga mau sangat kecil. Karena apa? Dia mau hadir di hatimu, di hati kita yang kecil itu. Dia mau memenuhi hati kita yang kecil itu. Maukah kita menerimanya? Supaya jangan terjadi seperti umat Tuhan yang terpilih harus tertinggal. Dan pilihan itu jatuh ke adiknya dan si bungsu. Supaya jangan terjadi kesombongan bagi si bungsu atau adiknya dari si sulung itu. Ketika dia menerima kasih karunia Tuhan. Jadi firman ini mengatakan sesuai dengan topik bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Artinya ibu bapak saudara-saudara, dengan kehadiran ibu bapak, dengan kehadiran saya, dengan kehadiran kita di muka bumi ini, maka orang-orang yang ada bersama-sama kita merasakan, oh Tuhan itu hidup. Betul mereka ini anak Tuhan. Betul mereka ini percaya Tuhan dan layak ditiru. Di satu tempat pernah saya pertanyaan ibu bapak saudara-saudara. Di satu gang. Minggu pertama saya pertanyaan di satu gang. Begitu saya tiba di situ, anak-anak muda di perkampungan itu mengatakan, Pak, sini parkir di sini, parkir di sini, parkir di sini. Dan kita tenang beribadah. Tahu-tahu entah kenapa minggu berikutnya saya ke gang itu lagi. Mengeluh pertanyaan. Bayangkan, ke gang itu lagi hanya beda 3 rumah. Apa yang terjadi ibu bapak? Apa yang terjadi? Begitu saya berkhotbah, orang sudah teriak-teriak di luar, bubarkan ini, jangan ada di sini ibadah. Loh, kenapa begini? Kemarin 2 rumah dari sini kok bisa? Bahkan di parkirnya juga bagus sekali, tapi kok ini saya diusir? Saya minta biarkan kami beribadah. Saya yang bertanggung jawab atas ibadah ini. Tolong biarkan kamu di situ berdiri, nanti kita bicara. Mereka mau. Lalu punya selidik, ternyata apa ibu bapak saudara-saudara? Ternyata orang yang rumah terakhir ini, ketika perayaan 17-an, datang RT dan RW meminta partisipasi, tidak peduli. Coba, itu kecil loh, tidak peduli. Atau mungkin kita mengatakan orang sekitar ini kurang baik. Kita kan selalu hari Minggu jalan ke gereja. Ibu bapak saudara-saudara, saudara-saudara kita yang berbeda iman selalu hari Minggu gotong royong. Kita megang Alkitab dan dengan petentengan jalan tanpa menyapa. Coba saudara kita ada di sana hari Jumat, kita gotong royong, mereka tidak menyapa kita. Coba apa yang terjadi? Artinya hidup itu harus saling menghargai. Kalau kita mau dihargai, mari kita menghargai orang lain. Itu prinsip hidup. Itu prinsip hidup. Anak-anak Tuhan perlu memahami ini. Kalau Yesus mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, marbisuk songon uluk, marroha songon. Jadi jangan holan songon uluk. Hanya uluk yang datang, jangan. Harus ada ketulusan. Jangan juga hanya tulus. Hanya tulus pun bahaya. Ya kan? Kita harus tahu lingkungan. Orang-orang percaya kepada Tuhan tahu lingkungan. Itu kemarin saya mengajar di CD reguler, saya buka Bible saya. Karena ada di situ gambar ikan. Yang memang tahu arti gambar ikan itu? Yang ada di Bible masing-masing.
Nanti coba dibuka gambar ikan. Itu iktus. Namanya iktus. Yesus Kristus huios Theos soteria. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Ketika dulu orang-orang percaya kepada Tuhan dikejar-kejar, mereka tidak memegang tanda ini. Tapi mereka masing-masing memegang tanda ikan, berarti mereka percaya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya kira jangan sampai begitu. Harus pakai tanda-tanda lain menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Sekarang sudah diberi kebebasan itu. Hanya kita mau nggak memakainya dengan baik. Saya kira semua saudara kita juga pribadi seperti kita punya perasaan, punya harapan, punya cita-cita, dan pendekatannya juga dengan perasaan, dengan cinta kasih. Kalau masalah pasti ada, tapi orang-orang yang mendekati dengan baik pasti hasilnya baik. Jadi mardame mahita do sudi jol mana di sekitar ta. Tidak hanya membicarakan keluargaku, margaku, opungku, tapi membicarakan kita satu bangsa, kita satu udara di bumi ini, kita satu sumber penghidupan dan sumber kehidupan. Sekalipun berulang-ulang ini selalu saya katakan, satu sumber penghidupan, oksigen yang kita hirup sekarang di sini, oksigen yang dihirup oleh saudara kita di Nederland, di negeri Paman Sam, di negeri Kanguru, di negeri matahari terbit. Itu saudara satu sumber penghidupan, oksigen yang sama. Berarti kita di dalam naungan Tuhan yang mengasihi semua bangsa, semua ibu bapak saudara-saudara. Dan semakin luar biasa ketika kita mengerti kehadiran Tuhan itu di dalam Kristus Yesus yang mau berkorban untuk ibu bapak dan untuk saya dan untuk kita semua. Jikalau demikian, hidup kita akan semakin merasakan, oh Tuhan, kami ada untuk sesama, bukan hanya untuk diriku. Sesama juga ada untuk kami, bukan hanya untuk diriku. Supaya semua menjadi pribadi yang saling mengasihi. Hanya dengan membaca mobil box saja kita sudah mengerti arti kehidupan bersama itu di tengah jalan. Ketika di tol ada tulisan, mungkin sebagian dari isi box ini adalah bagian dari dapur saudara. Berarti orang-orang yang kita tidak kenal telah memperhatikan kebutuhan kita, maka kita pun perlu memperhatikan kebutuhan mereka yang kita belum kenal atau tidak kita kenal sama sekali. Itu anak-anak Tuhan tidak mengurung dirinya menjadi pribadi yang semakin kerdil, tapi pribadi yang memahami kehadirannya di bumi ini berguna untuk semua karena Tuhan di dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Baik Yahudi, Yunani, orang Batak, orang Jawa, atau suku apapun, semua bersyukur atas kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena saya, karena ibu bapak, karena keluarga kita masing-masing mau menerima kasih Tuhan dan membagi kasih itu melalui pikiran, hati, pekerjaan, dan semua yang ada dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu mengingatkan kami bahwa kami di bumi ini tidak sendirian sekalipun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama. Tuhan telah menawarkan keselamatan itu bagi umat-Mu. Tapi ada yang tidak menerima dan ada yang melanjutkan penerimaan itu. Tuhan mengingatkan mereka dan mengingatkan kami semua supaya kami paham bahwa Engkau adalah Tuhan kami semua.
di dalam Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Ketika kami menerima kasih-Mu itu, kami bertanggung jawab atas diri kami sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai raja-raja yang beretika, yang berpikiran maju, yang selalu penuh cinta kasih. Berkati semua ibu bapak saudara yang hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Berkati semua ibu bapak saudara yang sedang beribadah dari tempat masing-masing. Berkati sanak saudara kami di tempat jauh dan dekat. Berkati pemimpin pelayan bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin pelayan HKBP, Eporus, Kadep, Praeses, para pendeta resort, para pelayan penuh waktu dimanapun, beserta semua pelayan yang memberikan hatinya di setiap gereja pelosok tanah air. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan berkati harapan kami sesuai kehendak-Mu. Pakailah hidup kami lebih sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Pakailah hidup kami lebih sungguh melayani Engkau dan melayani siapapun yang bersama kami. Berikan kami cinta kasih dan semangat itu, sehingga setiap pribadi yang ada bersama kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus, Dia yang telah mengampuni segala dosa kami, dan Dia yang telah menghidupkan kami kembali, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan untuk kegiatan apresiasi siswa berprestasi 2023, kita bernyanyi Telah Kutemukan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.